Ibu dan saudara-saudara, salam jumpa kembali. Hari ini 10 Juli kita akan belajar dari Yesaya kali ini ya, bagaimana firman Tuhan mengajarkan supaya kita bisa menahan emosi, bisa menahan perasaan supaya terjadi kebaikan-kebaikan. Yesaya pasal 48, kita akan baca ayat 6 sampai 11. Yesaya 48 ayat 6 sampai 11. Mari kita akan awali dengan berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau mengaruniakan hikmat-Mu dalam diri kami, supaya kami mampu menahan perasaan, menahan emosi, mengelola dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga tidak membawa petaka, membawa kemarahan, membawa permusuhan, melainkan perasaan dan emosi yang Tuhan karuniakan dalam diri kami dapat kami pergunakan menikmati kehidupan seturut kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, melalui firman-Mu inilah kami akan belajar bagaimana kami boleh menikmati hari-hari yang Engkau anugerahkan. Curahkan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat kianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagaimana Yesaya dipimpin oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, dan di dalam ayatnya yang ke-9 itulah kita bisa melihat Tuhan itu mengatakan oleh karena namaku, oleh karena kemasyuranku, maka aku menahan amarahku, dan aku akan tetap mengasihi engkau, hai umatku Israel. Artinya apa? Israel itu berbuat yang tidak benar di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan, mengkhianati janji mereka dengan Tuhan. Ya, dulu mereka pernah berjanji untuk menjadi umat yang setia, tapi pada kenyataannya dalam perjalanan hidup Israel ini seringkali tidak setia. Nah, ya tentu saja Tuhan sakit hati, Tuhan sedih, tetapi Tuhan mengatakan aku memang akan menghukum, bukan dengan emosi yang tidak terkendali, melainkan hukuman-Ku ini akan mendidik kamu, menyadarkan kamu, membuat kamu bisa kembali pada jalan yang benar. Dan untuk itu memang dia harus menahan
kemarahannya supaya tidak dilontarkan dalam bentuk hukuman-hukuman yang mengerikan. Oleh karenanya kita belajar juga bagaimana menahan emosi untuk tidak mendatangkan petaka, melainkan mengelola emosi, mengelola perasaan untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang anak gadis tinggal di sebuah desa atau kota kecil lah katakan ya, bersama dengan orang tuanya. Nah, pada satu hari anak ini diajak oleh ayahnya pergi ke kota. Tentu saja anak ini senang ya, karena dia tinggal di kota kecil lalu diajak ke kota besar. Ayahnya mengatakan, aku akan mengadakan seminar. Aku tahu kamu gak suka seminarku ini. Oleh karena itu kamu tunggu di bengkel, sebab mobil ini perlu diperbaiki ya. Nanti kalau mobilnya sudah selesai, kamu jemput aku ya. Jadi rupanya gadis ini memang bisa setir juga. Dipercaya oleh ayahnya, membawa mobil ke bengkel, ditunggu, lalu jemput ayahnya kembali. Setelah mobil itu selesai, lalu gadis ini berpikir, seminar itu pasti lama. Ya kalau dijemput jam segini nanti aku nunggu di sana nongkrong ngapain. Nah, dia putar-putar kota besar, lalu mampir di sebuah gedung bioskop. Dia lihat jam, masih keburu kalau nonton. Akhirnya dia nonton yang jam siang itu. Nah, selesai nonton, sore hari dia jemput ayahnya. Ternyata ayahnya sudah nunggu, ya, sambil ngantuk-ngantuk, nunggu gitu ya. Terus tanya ayahnya, kok lama? Kenapa kamu jemput sampai sore ini? Gadis itu dengan tenang menjawab, wah bengkelnya rame, lama aku juga tadi ngantuk di sana. Dia nggak berani ngomong bahwa dia nonton, takut dimarahin. Ayahnya tanya lagi, betul ya bengkelnya rame? Betul. Sekali lagi ayah tanya, betul? Gadis itu mengatakan, yo betul, baru selesai kok. Baik, ayahnya mengatakan begitu. Kalau memang itu yang menjadi pilihanmu, maka ayah akan pulang jalan kaki. Kaget anak gadisnya ini. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kejujuran. Dan anak itu masih mengeraskan hati. Dia masih takut untuk bilang nonton. Akhirnya dia diam saja. Dan ayahnya itu betul-betul pulang jalan kaki. Disuruh naik mobil enggak mau. Anak gadisnya ini berjalan mengendarai mobil pelan-pelan di belakang ayahnya. Sampai cukup lama. Akhirnya mobil dihentikan. Anak gadis itu nangis dan minta maaf. Ngaku bahwa memang dia mencuri waktu untuk nonton. Ayah tanya, kenapa nggak ngomong dari tadi? Takut. Takut apa ya kan? Dimarahin. Nah sama-sama sekarang juga ayah akan marah. Dan anak gadis itu diam saja. Tetapi dari pelajaran itu, sang anak tadi belajar bahwa ketika ada kesalahan, ayahnya mengajarkan, mendidik dia untuk bersikap jujur, bukan dengan emosi tidak terkendali, mencaci maki atau memukul anak gadisnya, melainkan bersikap bagaimana seharusnya anak mengaku menjadi jujur di hadapan orang tuanya. Dia berkorban, dia jalan kaki. Dia mau melakukan itu supaya anak gadisnya sadar. Artinya kasih yang mengalahkan emosi tidak terkendali, mendidik anaknya, akhirnya nangis, menyesal, dan mereka bisa berkumpul kembali atau bisa pulang dengan keadaan baik, senang-senang setelah ada permintaan maaf dan sang ayah memaafkan kesalahan sang anak. Perdamaian, sukacita, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara mendidik yang benar, berani berkorban. Itulah yang dilakukan Tuhan Allah dengan mengatakan karena kamu itu bersalah. Kamu itu selalu berkhianat pada janjimu, tetapi oleh karena namaku, Allah mengatakan, aku menahan amarahku. Kenapa? Karena Allah mengasihi umat Israel. Kalau dia marah tanpa terkendali, bisa saja umat Israel ini dihukum semua sampai mati, sampai seakar-akarnya. Tidak ada lagi sekarang orang Israel. Bisa.
Tetapi Allah mengatakan bukan itu. Aku tidak demikian. Walaupun aku dikecewakan, aku sedih, aku marah, tetapi karena kemuliaan yang ada padaku, aku tidak mungkin menghancurkan umatku. Allah berkorban, korban perasaan, korban perbuatan. Tetapi melalui cara itulah diharapkan orang Israel sadar bahwa Allah yang mengasihi dengan sungguh-sungguh tidak menghukum mereka dengan sangat keras, melainkan memberikan kesempatan untuk mereka mengalami pertobatan. Dan karena kemasyhuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Itulah Allah kita, yang berani berkorban, menekan perasaan, menekan emosi, supaya orang Israel justru mengalami pemulihan, kebangkitan, dan pertobatan. Hendaknya firman ini juga menjadi dasar dalam hidup kita. Apakah di tengah keluarga, gereja, atau masyarakat. Pasangan suami istri seringkali ada kesalahan-kesalahan. Tapi bagaimana kesalahan itu bisa diselesaikan bukan dengan saling teriak, lempar barang-barang, saling usir, pukul-memukul, dan saling menyakiti. Bukan itu. Itu tidak mencerminkan kehadiran Kristus. Ya, kehadiran Kristus, kehadiran Allah, pimpinan Roh Kudus diwujudkan ketika Allah mendidik umatnya, menekan perasaannya, menekan emosi kemarahannya, tetapi justru melakukan tindakan supaya orang Israel mengalami pertobatan. Ayah itu menekan perasaannya, marahnya, jengkelnya ketika anak gadisnya nggak jujur. Dia berkorban jalan kaki. Tapi dengan peristiwa itulah anaknya sadar bahwa kalau ini diteruskan, ayahnya akan jalan terus sampai di kota mereka tinggal. Dan kasihan, melelahkan sekali. Oleh karena itu aku harus ngaku dosa, minta maaf, supaya ayah naik mobil, kita pulang bareng dalam perasaan damai dan sukacita. Ya, itulah yang dilakukan seorang ayah yang penuh kasih, mengerti mendidik dengan sangat baik, bukan dengan kekerasan dan emosi tidak terkendali, bukan dengan kemarahan dan umpat-umpatan, tetapi dengan cinta kasih dan dengan cara yang benar, cara yang bijak. Didiklah pasangan hidup saudara, maafkan mereka, berani berkorban untuk menekan perasaan amarah yang tidak terkendali, melainkan kita menyatakan cinta kasih untuk memaafkan dengan cara mendidik. Orang tua kepada anak, mertua kepada menantu, diri kita dengan sesama kita, di tengah pergaulan, kantor, pekerjaan, atau di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Seringkali ada orang yang menyakiti kita. Seringkali ada orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Apakah yang akan kita lakukan? Memusuhi mereka? Wah, kalau musuh semua ya kita nggak punya teman nanti. Memarahi mereka, kita akan dikenal sebagai orang paling galak. Mencaci mereka, kita akan dianggap orang yang tidak punya cinta kasih. Dijauhi dari pergaulan, malah kita sendiri yang rugi. Oleh karena itu belajarlah menjadi berhikmat seperti Allah. Aku akan melakukan kebaikan. Aku akan menahan amarahku oleh karena namaku. Nama Allah yang mulia. Nama Allah yang penuh kasih. Nah, nama kita orang Kristen. Nama pribadi ya beda-beda. Tetapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nama kita dikenal sebagai nama Kristen. Pengikut Kristus. Cerminkanlah itu dengan mampu mengendalikan perasaan dan emosi. Bukan meledak-ledak, bukan mencaci, bukan mengumpat, bukan memukul, bukan menyakiti. Tapi bagaimana mendidik dengan penuh hikmat. Belajarlah hari lepas sehari. Mungkin kita memang harus berani berkorban, mengendalikan perasaan dan emosi.
Tapi kalau kita sudah terbiasa, yang kita lakukan itu terciptalah kebahagiaan, terciptalah perdamaian, terciptalah sukacita. Tapi kalau kita membiasakan diri dalam kemarahan, maka hidup di rumah pun tidak betah. Apalagi sekarang nggak boleh banyak keluar, isinya tengkar, terus rame, terus makin tidak betah. Ada seorang yang bersaksi menyatakan bahwa ketika mereka suami istri mencoba untuk saling menekan emosi dan perasaan bukan untuk marah, melainkan membangkitkan emosi dan perasaan sukacita, saling mendidik, saling akur, maka mereka katakan sudah 4 bulan kami di rumah, nyatanya kami tambah saling mengasihi, tambah saling mengerti. Bagaimana mendidik anak ketika anak protes, ketika anak tidak mengerti pelajaran, ketika anak susah. Bagaimana kita tidak menyerahkan mereka cuma pada guru les, cuma pada guru sekolah, lalu menambah waktu kosong mereka dengan les ini dan les itu. Tapi justru ketika mereka mencoba menekan perasaan mereka, ketidakbetahan mereka, lalu salah paham mereka, semua mereka kelola di dalam cinta kasih. Salah seorang dari anaknya mengatakan, kalau gitu besok sekolah dibuka, aku mau homeschooling aja deh. Loh kenapa? Ternyata nikmat tinggal dalam rumah. Ya. Ada orang tua yang mengasihi, canda tawa yang terjadi, guyonan yang terjadi, dan itu sangat menyenangkan. Lalu ayah ibu mengatakan tidak bisa. Kalau kamu homeschooling ya tetap saja kami akan bekerja. Karena dari mana kami bisa bayar kamu homeschooling kalau kami tidak bekerja. Sekolahlah seperti biasa. Dan kita akan atur waktu lagi, lebih baik. Ya, supaya bisa pulang lebih sore, lalu kumpul-kumpul seperti ini. Kalau kamu belajar dengan lebih giat, dengan lebih rajin, dengan lebih tekun, tidak perlu banyak les. Kalau kamu tidak perlu banyak les, maka pengeluaran juga nggak besar. Kalau pengeluaran nggak besar, berarti orang tua nggak usah lembur-lembur cari tambahan. Tapi mari kita nikmati apa yang ada. Dan itulah yang mereka ambil sebagai kesepakatan penuh damai dan cinta kasih. Mereka menikmati kehidupan di tengah keluarga. Walaupun mungkin mereka akan kehilangan banyak kemewahan duniawi. Tapi mereka rasakan selagi masih bisa kumpul di tengah keluarga, nikmatilah dalam damai sejahtera. Sebab ada saatnya anak itu makin besar. Kalau kuliah keluar kota, kerja, ya mungkin tidak bisa satu rumah lagi. Nah selagi masih ada kesempatan, nikmati dalam damai sejahtera. Itu membekali anak kelak juga suka dan hormat, tetap ingat pada orang tuanya. Tapi juga mereka punya bekal kekuatan hidup, menantang masa depan dalam damai sejahtera. Oleh karena saudara orang Kristen, nama Kristus ada pada saudara. Maka tahanlah emosi dan perasaan untuk memuliakan Tuhan, untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita menahan emosi dan perasaan dari kemarahan dan kejengkelan, maka hidup kita pakai bagi kemuliaan Tuhan. Bangkitkan emosi dan perasaan sukacita, kudus, dan senantiasa terjaga penuh hikmat. Kerajaan Allah nyatakan dalam damai sejahtera dan sukacita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, kami diingatkan bahwa kami menyandang nama Kristus, Sang Mesias, penyelamat kami. Oleh karena itu kami disebut sebagai orang Kristen. Biarlah kami juga hidup seturut dengan jalan kekristenan yang diajarkan oleh Sang Mesias kami, Yesus Kristus. Kami berani untuk menahan emosi kemarahan, kebencian, kejengkelan kami, bukan dengan kekerasan, tapi dalam perdamaian. Kami akan selalu menikmati kehidupan yang Kau karuniakan. Ketika perdamaian kami wujudkan, kami boleh menikmati sukacita. Ketika sukacita kami nikmati, kami akan kerasan tinggal di tengah keluarga yang Kau karuniakan, tinggal di tempat di mana kami bekerja, tinggal di tempat di mana kami beribadah, sebab Engkau hadir sebagai pembawa damai. Mampukan kami mengelola emosi jelek kami,
supaya semakin hilang dan semakin kami tekan ke bawah. Dan kami munculkan ke atas emosi kebenaran kemuliaan Kristus. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.